aja dulu? Saksi yang dihadirkan ada 5, yaitu Rizky Febian, Putri Delina, Sule, Pak Asep Hermanto atau Ecet ya, sama yang kelima Butet, mantan pegawai almarhum. Dari keterangan saksi apa? Keterangan saksi sih kalau saya ambil kesimpulan, jadi keterangan saksi itu hampir semuanya berawal dari keterangan Pak Asep Hermanto, supir gitu kan. Jadi semua saksi itu mengetahui kejadian itu dari Pak Asep. Jadi saksi apa ya istilahnya kan testimonium di audit itu, jadi hanya mendengar dari sepihak gitu kan ya, dari Pak Asep Hermanto sendiri. Nah, keterangan Pak Asep Hermanto sendiri tadi memang ada yang disangkal ya, bahwa terkait saran dari penjual mobil itu, keterangan dari terdakwa yaitu dari Pak Asep Hermanto sendiri, karena pada saat BPKB jadi di baik nama atas nama almarhum itu BPKB diserahkan kepada Teddy. Nah, jadi keterangan dari terdakwa bahwa Pak Asep itu menyarankan kepada Teddy untuk menjual, kemudian dia juga meminta uang untuk melunasi hutang pribadinya ke Bank Mega. Gitu. Tapi disangkal bahwa uang itu katanya diminta bukan terkait penjualan mobil, tapi terkait pesangon. Gitu. Padahal dimintanya setelah almarhum meninggal. Tadi bukan mobil aja kan, Bu? Enggak, yang masuk perkara ini mobil. Nah, bukan mobil dulu, Bu. Cuman mobil yang naik. Oh, mobil yang iya. Jadi LP awal itu memang terkait ada kos-kosan, ada Villa Bandung Indah, dan mobil. Ini 3 objek ya, yang waktu itu dilaporkan awal oleh Rizky Febian. Tapi yang berhasil naik ke penyidikan dan proses persidangan hanya mobil Kijang Innova. Yang lainnya tidak ada bukti pendukung. Kalau BPKB-nya sendiri atas nama siapa itu? Atas nama Lina. Iya, almarhum gitu kan. Jadi Pak Teddy itu berani menjual, kenapa? Karena pada saat itu atas nama almarhum dan diserahkan oleh Pak Ecet untuk ya kalau mau jual nggak apa-apa katanya gitu kan, karena ini untuk membayar utang almarhum yang ke Bank Panin dan utang dia minta juga untuk utang pribadi gitu kan. Itu keterangan dari Pak Asep Hermanto. Tapi saran untuk menjual mobil itu dari Pak Asep Hermanto lah, kalau panggilannya Pak Ecet. Tapi itu keterangan dari terdakwa. Tadi kata Pak Asep dia bilang bahwa Lina nggak punya utang. Iya, kalau misalkan nggak punya utang ya saya nggak tahu ya, tapi buktinya ada. Nanti saya hadirkan pada saat keterangan terdakwa. Jadi almarhum itu ketika sebelum meninggal itu punya utang meskipun di Bank Panin itu atas nama terdakwa, karena yang meminjam itu almarhum. Namanya utang itu kan ada utang bersama, ada utang bersama gitu kan. Nah, ini yang dimaksud adalah utang bersama. Jadi dipinjam ketika mereka sedang berumah tangga. Utangnya itu digunakan buat apa, Bu? Nah, ini kata keterangan terdakwa utangnya dipakai buat peminjaman modal ke Cipupung, gitu kan. Tadi juga Cipupung itu. Nah, tadi juga ada keterangan bahwa Cipupung menyerahkan uang kepada Putri untuk pelunasan utangnya dia gitu. Yang Ibu tanyakan tadi ke Sule apa, Bu? Kalau Pak Sule sih sebetulnya pertanyaan saya cuma satu ya, tadi terkait pada saat almarhum bercerai dengan saudara Sule itu, apakah almarhum membawa harta bersama atau harta bawaan pribadi. Nah, awalnya keterangan beliau tidak menyatakan iya, katanya tidak punya apa-apa. Tapi saya dasar-dasar karena ada artikel juga yang menyatakan bahwa almarhum dia punya usaha atau memang punya aset, akhirnya beliau menyatakan bahwa memang punya aset. Jadi saya perlu tekankan di sini bahwa ketika bercerai almarhum itu tidak dianggap kan sekarang dianggap tidak punya apa-apa, kenyataannya kan dia juga punya aset gitu kan. Jadi disayangkan kan dianggapnya almarhum bercerai itu nggak bawa apa-apa, kenyataannya dia banyak bawa aset. Asetnya apa emang? Saya kalau aset sih kurang tahu, cuman kalau keterangannya sih ada sertifikat rumah, tanah kayak gitu kan. Tapi keterangan tadi dibenarkan juga oleh ada yang sebagian disanggah, ada yang sebagian dibenarkan. Kalau disanggah bahwa Teddy pernah menerima uang 115 juta untuk membayar ke Bank Panin, tapi kenyataannya Teddy membantah karena dia hanya menerima sebesar 20 juta. Itu pun dari pembayaran uang dari Teh Hukum 150 juta. Ya. Tapi intinya kalau saya ambil garis tarik kesimpulan lah ya. Jadi semua itu banyaknya mendengar dari yang namanya Asep Hermanto. Dari semua supirnya itu. Keterangannya semua dari Iki, katanya dari Pak Asep. Putri dari Pak Asep. Kemudian dari Pak Asep, semua dari Pak Asep. Jadi sebetulnya yang pokok permasalahannya ada di Pak Asep.
Terus dari Pak Asep sendiri tadi Di Pak Asep sendiri kan keterangan dari terdakwa waktu itu kan menyatakan bahwa Pak Asep justru yang menyarankan untuk jual beli mobil, menyarankan untuk menjual mobil, katanya untuk biaya utang, terus dia juga minta buat pembayaran utang pribadi gitu kan, tapi pengakuannya tidak diakui lah.